Cianjur dirundung duka yang mendalam. Senin, 21 November 2022, pukul 13:21. Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Kabupaten Cianjur. Panik, takut, dan kalut menyelimuti ribuan warga yang berhamburan keluar rumah. Suara sirine tiada henti. Korban yang mengalami luka terus berdatangan ke rumah sakit. Tak ayal, keadaan rumah sakit pun tak terkendali. Hingga saat itu isak tangis Bupati Cianjur Haji Herman Suherman pun pecah. Tak kuasa melihat masyarakat yang dicintainya menjadi korban gempa. Mengenang 1 tahun terjadinya bencana gempa bumi Cianjur, pemerintah Kabupaten Pemkab Cianjur menggelar istighosah dan tablik akbar pada Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, tepat terjadinya gempa Cianjur pada pukul 13.21 WIB, bertempat di Masjid Agung Cianjur. Kegiatan tersebut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, para ulama. Acara dibuka oleh Bupati H. Herman Suherman, tausiah oleh ulama Buya Yahya, dan dihadiri oleh pelajar, dewan guru, dan warga masyarakat. Sebagaimana kita ingat, gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 5,6 menghantam Cianjur pada Senin, tanggal 21 November tahun 2022 pukul 13.21 WIB lalu. Selepas acara tausiah, Aiman Cianjur bertemu Kepala Sekolah SDN Citamiang Kepacat Cianjur. Ibu Kepala Sekolah yang menghampiri Bupati Cianjur H. Herman Suherman menyampaikan bahwa sekolah SDN-nya 7 lokasi yang terdampak gempa belum dibangun dan Pak Bupati juga menyampaikan baik nanti akan kami bangun. Gempa Cianjur 1 tahun berlalu masih banyak warga terdampak yang masih di tenda. Semoga pembangunan rumah maupun sarana lakinya cepat dalam penanganan gempa Cianjur oleh pemerintah. Saksikan video liputannya di YouTube Kang Firman Hidayat. Dalam video ini juga ditampilkan video saat terjadi gempa Cianjur tanggal 21 November tahun 2022. Podcast atau wawancara Bupati Cianjur, Kepala Sekolah SDN Citamiang, warga masyarakat, host dipandu oleh MCC Cianjur, Mila Jamila. Dari guru PAI juga ada 4 orang, dan jadi dari guru umumnya juga ada 3 orang, beserta ibu kepala sekolah di sini. Baik, saya Mila Jamila di sini. Sampai jumpa, salam jumpa di channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Jangan lupa subscribe, like, and komen-nya tentunya. Hari ini kita berada di Masjid Agung Cianjur dalam rangka mengenang 1 tahunnya pasca gempa bumi melanda di Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 tahun lalu, dan alhamdulillah dari semua instansi hari ini berada di Masjid Agung untuk memperingati hal tersebut, dan juga diadakan tablik akbar pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2023. Jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Kang Firman Hidayat. Saya Mila Jamila, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanggal 21 November 2023, berarti 1 tahun berlalu tragedi bencana gempa Cianjur. Hari ini akan ada acara peringatan istighosah atau memperingati 1 tahun gempa Cianjur. Akan ada Buya Yahya, terus banyak para kiai. Oke, teman-teman, ini acara istighosah dan tablik akbar, yaitu akan dihadiri oleh Bapak Bupati Cianjur, ada Buya Yahya dan para kiai dan Forkopimda. Dari sini juga teman-teman ada sekolah dari SD, SMP, SMA sampai ke SMK, pesantren juga mengikuti istighosah. Yuk kita persiapkan dulu. Ini ada teman-teman dari SD Ibu Jenab berapa? Ibu Jenab 2. Nah, ini ibu-ibu guru. Berarti dari SDN sana anak-anak kesini juga atau bagaimana? Iya, hanya dewan guru saja, dan ya hanya dewan guru saja, dan kebetulan kita dari guru PAI juga ada 4 orang, dan jadi dari guru umumnya juga ada 3 orang, beserta ibu kepala sekolah di sini. Oke, jadi instansi 5 orang. Oh, instansi 5 orang. Oke, kita gaskan lanjut ke sana.
Janganlah diganggu. Ini SMP mana ini? SMP PGRI. PGRI ya? Hah? SMP 1 PGRI. Oh, negeri. Oke, kita persiapkan dulu. Ini teman-teman dari SMP mana? Hah? SMA 1. Kamu SMA? Oh, SM. Oh, alumni. Ya. Oke, ini teman-teman dari mana nih? SMP 1 Cianjur. Nah, ini dalam rangka apa sih? Mengenang 1 tahun gempa bumi Cianjur. Jadi 1 tahun gempa Cianjur. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan untuk saudara-saudara kita yang masih di gempa sana, yang masih di tenda. Assalamualaikum. Siap. على ياسين
Baiklah, Bapak kaum muslimin rahimahullah, sebelum kita lanjutkan untuk mengenang 1 tahun terjadinya gempa bumi di Kabupaten Cianjur, terlebih dahulu marilah kita lihat saksikan bersama penayangan video dokumenter gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Selamat menyaksikan. Untuk mengetahui perkembangan proses pencarian korban gempa Cianjur juga mengalir memastikan bantuan dana untuk keluarga. Hingga saat ini dari titik longsor tempat saya melaporkan yaitu di Cawateng. Bantuan itu diberikan. Lagi saya ingatkan agar rumah yang dibangun adalah rumah yang tahan gempa. Lepas diingatan, Cianjur dirundung duka yang mendalam. Senin, 21 November 2022, pukul 13:21 menit. Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Kabupaten Cianjur. Panik, takut, dan kalut menyelimuti ribuan warga yang berhamburan keluar rumah. Suara sirine tiada henti. Korban yang mengalami luka terus berdatangan ke rumah sakit. Tak ayal, keadaan rumah sakit pun tak terkendali. Hingga saat itu isak tangis Bupati Cianjur Haji Herman Suherman pun pecah. Tak kuasa melihat masyarakat yang dicintainya menjadi korban gempa karena tertimpa reruntuhan bangunan. Seakan tak selesai saat gempa, masyarakat dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang lumpuh total. Listrik yang padam, sinyal alat komunikasi tiada, hingga sejumlah jalan tertutup longsor dengan kondisi puluhan warga tertimbun tanah. Hingga Pemkab Cianjur mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan status masa tanggap darurat hingga sebulan ke depan. Berdasarkan data dari BMKG, tragedi pilu itu disebabkan adanya patahan baru yang disebut dengan patahan Cugenang. Zona terlarang ini memiliki luas 2,63 km persegi yang meliputi 4 kecamatan dan 12 desa. Tak henti-hentinya proses evakuasi pencarian korban tertimbun longsor terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sementara Pemkab Cianjur gencar mendistribusikan logistik yang dipusatkan di gudang BPBD, Balai Rancage, dan Ex Unilever. Dahsyatnya guncangan gempa membuat kondisi Cianjur memprihatinkan hingga menyorot mata seantero negeri. Tak butuh lama, Presiden Joko Widodo langsung meninjau area longsor dan tempat pengungsian di beberapa titik. Bahkan memastikan masyarakat Cianjur segera mendapatkan bantuan. Hingga di kunjungan keempat kalinya, Presiden Jokowi membagikan dana stimulan yang besarnya 60 juta rupiah untuk rumah rusak berat, 30 juta rupiah untuk rumah rusak sedang, dan 15 juta rupiah untuk rumah rusak ringan. Berdasarkan kajian BMKG dan Badan Geologi, terdapat zona merah dan area longsor yang tidak diperbolehkan dibangun kembali. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan rumah relokasi untuk warga yang terdampak di 3 tempat, yaitu di Kecamatan Cilaku, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Cianjur. Namun, di balik kisah meruntuhkan yang kokoh, meniadakan yang wujud, memutuskan yang tersambung, gempa bumi malah mempererat hubungan antar manusia. Terlepas dari perbedaan, nyatanya banyak relawan dan donatur dari seluruh Nusantara mengulurkan tangan memberi bantuan. Uluran tangan terus berdatangan dari seluruh kabupaten atau kota dan provinsi hingga pemerintah pusat. Membantu tanpa pamrih, menuntun tanpa letih, hingga Cianjur pulih seperti sedia kala dan lebih maju. Tepat sebulan sudah, 21 Desember 2022. Bupati Cianjur pun mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana dan pemberhentian status tanggap darurat. Pemulihan trauma dan berbagai pembangunan bagi korban yang terdampak menjadi prioritas.
Hal itu dilakukan agar Cianjur kembali bangkit dari selimut duka dengan berkeliling ke tiap-tiap desa yang terdampak. Berikut rekapitulasi jumlah penerima stimulan bantuan gempa bumi Kabupaten Cianjur. Duka yang merundung Cianjur 1 tahun lalu telah menjadi luka untuk ribuan jiwa yang terdampak. Dengan ketulusan saling menguatkan, kita akan terus berjuang menata puing-puing kehidupan yang hancur karena gempa. Bencana mengajarkan kita bahwa hidup adalah langkah yang telah Tuhan tentukan batas. Setiap tapak yang kita lalui, pada akhirnya akan menjumpai satu titik yang abadi, ilahi. Oke teman-teman, itulah tadi acara istighosah dan takblik akbar di Masjid Agung bersama Buya Yahya, terus juga ada Bupati Cianjur juga sama Koko Pindah. Jadi acara istighosah mengenang 1 tahun gempa Cianjur. Ayo nuker bobogohan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.